Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Frelia Duryantini. Saya dari kelas 11 MIPA ingin membacakan tentang cerpen yang berjudul Badai Laut Biru. Siang itu sangat terik, matahari membakar pantai berpasir hitam hingga terasa membara. Tiang-tiang layar perahu bagai gemetaran dipermainkan angin dan ombak, hingga perahu-perahu tua itu bagai menari-nari di bibir pantai. Namun, kehidupan para nelayan terus berjalan dalam rutinitasnya mengikuti kehendak sang alam. Di atas pasir hitam, tak jauh dari sebuah perahu yang terus menari, Kardi mengemasi bekal-bekal pelayaran. Jala dan kail juga keranjang-keranjang ikan, lalu menaikkannya ke geladak perahunya. Tiba-tiba ombak besar menghantam dinding perahu sehingga terguncang keras. Kardi yang sedang berpegang pada bibir perahu hampir terpental. Karena guncangan itu, keranjang-keranjang yang dia tenteng terlepas dan hanyut terseret ombak. Dengan cepat, Kardi mengejarnya dan berhasil meraihnya. Tapi sial, yang tertangkap hanya satu keranjang yang paling kecil. Dengan cepat dan sekenanya, dia melemparkan keranjang itu ke perahu sehingga hampir saja mengenai kawannya yang sedang berdiri di geladak. Merapikan letak tali layar perahu dan jaring-jaring ikan. Melihat Kardi kepayahan, lelaki di geladak itu, Salim, dengan tangkas meloncat ke arah Kardi dan mengambil alih keranjang-keranjang yang dibawanya. Setumpuk keranjang yang kokoh itu memang terasa berat karena basah. Sampai di dinding perahu, tubuh Kardi sudah hampir lunglai. Salim melemparkan tumpukan keranjang itu ke geladak, lalu dengan kedua tangan yang kekar dia mengangkat tubuhnya dan meloncat ke geladak. Kardi sudah tidak kuat mengangkat tubuhnya sendiri. Salim kembali membantunya menarik tangan Kardi sampai berhasil naik ke geladak. Perahu mereka sesungguhnya sudah sangat tua. Umurnya kira-kira usia kapten mereka, Pak Ruslan, yang sudah mengawaki perahu itu sejak 20 tahun yang lalu. Berawak 9 orang, 6 orang laki-laki dewasa, 2 orang anak lelaki, dan seorang gadis anak Pak Ruslan sebagai tukang masak. Panjang perahu kira-kira 22 meter, dengan lebar kira-kira 6 meter, memiliki layar putih yang sudah mulai kecoklatan dan sudah banyak tambalannya. Namun mereka belum sempat menggantinya dengan layar yang baru. Kardi masih berbaring di pinggir geladak ketika ombak semakin ganas menghantami dinding perahu. Dia bagaikan tidur di pinggir ayunan yang lebar dan hangat, membiarkan panas matahari menyengati kulit tubuhnya yang coklat kehitaman. Seolah-olah dia sudah biasa dibakar di sinar matahari seperti itu. Dia sudah tidak pernah lagi ingin memiliki kulit tubuh yang kuning, seperti ketika masih sekolah di SMA 2 tahun yang lalu. Kardi masih ingat betul ketika itu memiliki kulit tubuh yang kuning dengan perawakan tinggi dan wajah simpatik. Dia masih ingat betul ketika itu diperebutkan oleh beberapa gadis yang tergolong berwajah cantik. Namun semuanya telah berlalu bersama kegagalannya meraih cita-cita masuk Akabri. Bersama hilangnya warna kuning kulitnya direnggut oleh sang waktu. Selama 2 tahun, dia pun berusaha mencari pekerjaan yang layak sesuai dengan ijazahnya. Namun hasilnya nihil. Kemudian,
Atas anjuran ayahnya, Kardi ikut menjadi awak perahu milik sang ayah sampai sekarang. Kini dia pasrah saja pada kehendak alam, kehendak sang nasib, kehendak sang waktu. Akan menjadi apa dia kelak, akan seperti apa kulit tubuhnya, dia pasrah saja. Sedangkan Salim adalah anak pamannya yang bernasib sama, gagal masuk perguruan tinggi negeri dan gagal mencari pekerjaan kantoran. Angkat sauh, kita akan segera bertolak, seru Pak Ruslan dari haluan. Kardi kaget dan segera bangkit. Dia melihat seorang telah terjun ke air dan melepaskan tali perahu yang terikat pada tonggak di bibir pantai. Kardi segera membantunya dengan menarik tali itu dan menaikkannya ke geladak. Di Cakrawala Utara tampak mendung hitam bergumpalan. Angin bertiup sedang dari arah barat laut, tapi matahari masih tampak bersinar condong ke ufuk barat. Dayung-dayung berkecimpung, dan perlahan-lahan perahu tua itu meninggalkan daratan melaju ke arah timur laut. Semakin ke tengah dan terus ke tengah. Kembangkan layar. Angin sudah mulai lambat dan akan berganti arah, teriak Pak Ruslan. Seorang awak perahu memanjat tiang layar, melepaskan tali pengikat. Salim bersama seorang awak perahu yang lain melepaskan tali layar bagian bawah. Kardi siap dengan merentangkan tali layar membentang ke haluan. Perlahan-lahan layar pun mengembang, lalu tertiup angin ke samping kanan. Perahu menjadi tidak seimbang dan miring. Dengan refleks, para awak perahu mencari keseimbangan. Belokkan haluan ke kanan, teriak sang kapten lagi. Juru mudi segera menekankan sirip, kemudian melawan arus air di sebelah kanan ekor perahu. Kardi dan Salim membetulkan letak layar dengan menarik tali-talinya. Perahu pun perlahan-lahan membelok 60 derajat ke kanan, kemudian melaju dengan tenang. Setelah itu, jala-jala yang berwarna biru tua mulai diturunkan. Begitu pula beberapa kail yang telah disiapkan. Kail-kail itu masing-masing diberi pengapung sepotong kayu agar tidak tenggelam ke dasar laut. Jarak antara pengapung dan kail sekitar 1 meter. Masing-masing diberi umpan sepotong ikan kecil. Biasanya ikan belanak atau udang. Apabila ada ikan yang memakan umpan, kayu pengapung akan terlihat tertarik-tarik, timbul tenggelam di permukaan air itu, tertarik menurut larinya ikan. Tarikan dan gerakan pengapur itu kadang-kadang cepat dan keras, kadang-kadang lemah dan perlahan, tergantung pada jenis dan besar kecilnya ikan. Setelah itu, ikan kakap biasanya menarik umpan dengan cepat dan keras. Ikan tongkol dan ikan tenggiri suka memakan umpan dengan menghentak-hentaknya ke bawah. Semakin besar ikan yang memakan umpan, akan lebih pelan gerakannya, namun terasa lebih berat dan mantap. Jala-jala yang dipasang di kanan kiri perahu biasanya diangkat seperempat jam sekali atau sewaktu-waktu bila mana perlu. Sedangkan jala-jala lempar akan dilempar sekali-kali atau berkali-kali apabila diperkirakan perahu sedang berada di daerah yang banyak ikannya. Seorang nelayan yang sudah berpengalaman dapat membedakan mana air yang banyak mengandung ikan dan mana yang tidak.
yang dapat diketahui dari gerak airnya. Setelah itu, perahu tua itu masih melaju dengan tenang sebab belum sampai di daerah sarang ikan yang mereka tuju seperti hari-hari kemarin. Pada saat kemudian, para awak perahu dapat beristirahat sebentar untuk melepaskan lelah. Kardi dan Salim duduk di emper gubuk perahu, memandang langit yang tampak kebiruan di celah-celah awan putih dan hitam. Matahari timbul tenggelam di balik awan. Mereka mengalihkan pandangan ke laut yang semakin tampak biru. Ikan-ikan kecil banyak berloncatan di kanan kiri perahu. Loncatan ikan yang tinggi kadang-kadang masuk ke geladak perahu. Kalau hasil kita banyak terus, enak ya, tegur Salim kepada Kardi. Ya, hidup kita bisa sedikit senang, tapi sekarang panen ikan baru seminggu saja sudah habis, dan hasil kita tidak selalu banyak. Dulu, waktu sebelum ada pukat harimau panen, ikan dapat kita nikmati sampai kira-kira 3 bulan. Waktu itu, hasil tangkapan kita dapat untuk membeli apa-apa. Sedangkan sekarang, dapat kau lihat sendiri kan? Kita semakin melarat saja. Untuk membeli perlengkapan perahu saja sangat sulit, keluh Kardi. Sekarang ada undang-undang yang melarang pukat-pukat harimau beroperasi di daerah kita. Ya, tapi apa gunanya undang-undang kalau perampok-perampok ikan itu masih dengan bebas dan seenaknya saja beroperasi di daerah kita? Apakah kita tak pernah lapor tentang pelanggaran-pelanggaran mereka? Sampai bosan, Lim, tapi tidak ada hasilnya. Kita bahkan semakin jengkel saja. Teknologi modern kadang-kadang bahkan menjadi alat penindas rakyat kecil. Dan sulitnya lagi, kita hidup di negara yang hukum dan undang-undangnya belum menjadi kesadaran yang penuh. Kau sudah mendengar tentang perkelahian antara nelayan kecil melawan nelayan pukat harimau di pantai Jepara yang berakhir dengan tragedi pembunuhan, kan? Itu persoalannya juga seperti yang kita alami. Siapa orang yang tidak jengkel kalau sumber pangannya dirampok oleh orang lain? Kalau kita tidak sabar-sabar, mungkin sejak dulu-dulu kita sudah bentrok dengan para perampok itu. Ya, aku pun merasakan hal itu. Tapi situasi hanya semakin membuat kita tak berdaya. Itulah, Lim, situasi hanya semakin memojokkan kita sehingga kita semakin tidak berdaya, kecuali hanya memendam kejengkelan yang semakin mendalam. Perahu masih melaju dengan tenang. Mendung hitam semakin banyak bergumpalan di langit. Kau tidak lapar, Lim? Lapar sih, lapar. Tapi itu Dewimu belum selesai memasak. Rukmi, sudah masak belum? Ini Romeomu sudah kelaparan. Salim berolok-olok. Kardi cuma senyum-senyum saja. Sebentar lagi, teriak Rukmini dari dalam. Lim, menurutmu Rukmini itu bagaimana? Cakep, hitam manis, jawab Salim singkat. Ya, tentu saja hitam manis. Mana ada gadis nelayan yang kuning langsat seperti model iklan bedak di TV. Ada saja. Siapa? Gigimu. Bahaha. Memangnya gigimu selalu kau Pepsodent? Aku serius loh, Lim. Maksudku, aku cocok tidak dengan dia? Cocok sekali. Tir pada irenge, sir pada jalitenge. Ya, sama-sama hitamnya. Kalau menjadi satu semakin kelam, seperti kepala kereta api kuno. Jangan berkelakar, Lim. Ini sungguh-sungguh. Memangnya aku tidak sungguh-sungguh? Begini, Lim, umurku 22 tahun, sedangkan umurnya baru 16 tahun. Selisih 6 tahun. Selisih umur yang bagus untuk suatu perkawinan. Kau sok tahu aja saja. Salim tertawa kecil. Perahu mulai memasuki daerah sarang ikan.
Para awak perahu mulai sibuk melayani alat-alat penangkap ikan. Kardi dan Salim menceburkan diri ke dalam kesibukan itu. Ada sebuah pukat harimau yang sedang beroperasi di situ. Padahal daerah itu termasuk daerah terlarang bagi pukat harimau. Ketika kedua perahu itu berdekatan, Pak Ruslan bertepuk tangan dengan keras lalu mengacungkan kepalanya dengan maksud agar sang pukat harimau segera menyingkir dari tempat itu. Rupanya, sang pukat harimau tahu diri. Perahu itu segera menyingkir ke tengah. Para awak perahu Kardi semakin sibuk dengan ikan-ikan yang tertangkap jala dan kail mereka. 2 keranjang sudah hampir penuh ikan. Dalam kesibukan itu, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh pukat harimau tadi yang melaju dengan cepat dari timur laut ke arah perahu mereka. Pak Ruslan segera berdiri dan menanti apa maksud perahu itu. Ketika sang pukat sudah dekat dengan perahu Kardi, seorang yang sedang berdiri di haluannya berteriak keras, "Cepat tinggalkan tempat ini, pesawat radar kami mengisyaratkan bahwa badai akan melanda tempat ini." Pak Ruslan hampir tidak percaya dengan berita itu. Kardi menatap langit. Langit telah berubah menjadi kelam dan mendung hitam yang bergumpalan tebal berarak ke arah selatan. Langit seperti mau runtuh. Pak Ruslan segera melihat berkeliling. Dia melihat tanda-tanda yang aneh. Laut di sekeliling perahunya tampak tenang tanpa ada ombak sedikit pun, bagai laut mati. Dia yang sudah berpengalaman segera memberi perintah, "Cepat kita tinggalkan tempat ini, badai betul-betul akan datang." Para awak perahu bagai tersentak, semua segera kembali ke bagiannya masing-masing. Haluan diputar. Kemudian dengan dibantu dayung-dayung, perahu segera dilaju ke barat daya. Namun terlambat, suara gemuruh sekonyong-konyong datang dari arah timur laut. Angin mendadak menerpa sangat keras, disertai ombak yang semakin besar menghantami dinding perahu mereka tanpa kenal ampun. Perahu tua itu terguncang-guncang keras. Dengan susah payah mereka menggulung layar untuk menghindari amukan angin. Tapi angin kencang itu lebih kuat menghantamnya. Layar tua itu terkembang kembali dengan keras bagai dientakan. Perahu hampir terbalik dan krek, layar tua itu robek. Perahu terayun-ayun keras bagai sepotong papan yang tak berarti. Lalu perahu lahan miring ke kanan dan seluruh isi geladak tiba-tiba terlempar ke laut. Pak Ruslan dengan sigap melemparkan ban-ban dan pelampung. Kardi terbanting ke geladak dengan keras ketika sedang berusaha mengambil sebuah ban yang tergantung di ujung buritan. Rukmini dengan wajah pucat berpegang erat pada tiang pintu gubuk. Ia menjerit keras ketika tiang layar di depannya patah, diterjang oleh angin dan terempas ke buritan. Dan bruak! Gubuk reyot di atas perahu itu pun diempaskan angin dan roboh menghantam dinding perahu. Setelah bersamaan dengan itu, Pak Ruslan masih berpegangan pada dinding perahu berteriak keras, "Selamatkan diri kalian masing-masing, perahu akan terbalik." Bersamaan dengan itu pula Kardi meloncat ke laut. Namun begitu mendengar jeritan Rukmini, dia segera berbalik dan merangkak naik kembali ke perahu. Setelah itu, separuh tubuh Rukmini tertindih pagar yang roboh tadi. Kardi mengangkat pagar itu. Rukmini merangkak keluar. Seluruh tubuhnya sudah basah kuyup. Pada detik-detik yang menegangkan itu, dengan cepat Kardi menarik tubuh Rukmini untuk bersama-sama meloncat ke laut yang bergelombang besar. Ketika keduanya masuk ke dalam air, Rukmini terlepas dari pegangannya dan tenggelam ditelan ombak. Dengan mata dan tangannya dia mencari-carinya.
Sepintas dia melihat perahunya terbalik. Pada saat terakhir itu Pak Ruslan meloncat ke laut. Semuanya berlangsung dengan sangat cepat. Kardi melihat Rukmini muncul dari dalam air dengan gelagapan. Dia cepat-cepat mengejarnya dan dia berhasil meraih Rukmini dengan tangan kirinya. Lalu berenang dengan susah payah. Rukmini lemas. "Aku tidak bisa berenang lagi, Mas. Rasanya kakiku ada yang patah." "Kuatkan hatimu, Rukmi. Berdoalah, semoga badai segera reda dan pertolongan segera datang." Tubuh Kardi juga semakin lemas. Dia hanya dapat berusaha untuk mengembang saja di permukaan air. Untung badai semakin reda. Namun dia menyadari bahwa kekuatannya sangat terbatas. Mungkin sebentar lagi tenaganya habis dan tentu saja akibatnya sangat fatal kalau pertolongannya tidak segera datang. Kardi ngeri memikirnya itu. Matanya mencari-cari kalau ada kayu atau ban yang terapung di sekitarnya yang dapat digunakan untuk tempat bertumpu. Setelah itu, pada saat itu juga, Pak Ruslan juga sedang berjuang mati-matian. Dengan susah payah, ia berhasil menjebol selembar papan geladak perahu yang telah terbalik dan dengan selembar papan tersebut, dia bermaksud mencari anaknya. "Kardi, Rukmini, syukurlah kalian masih hidup. Papan ini hanya cukup untuk kalian berdua. Pakailah." Pak Ruslan memberikan papan itu pada mereka. "Pak Ruslan, bagaimana? Jangan pikirkan diriku yang sudah tua begini. Kalian masih punya harapan hidup yang panjang. Selamatkan anakku." Pak Ruslan meninggalkan mereka berenang menembus ombak dan hilang dari pandangan mereka. Melihat itu, Rukmini menelungkupkan mukanya ke atas papan dan menangis sejadi-jadinya. Sekitar setengah jam kemudian, badai benar-benar reda dan laut pun kembali tenang. Kapal pukat harimau tadi mendekati mereka dan mengangkat keduanya sampai di geladak keduanya pingsan. 1/4 jam kemudian, Kardi membuka matanya. Salim sudah berjongkok di sampingnya sambil tersenyum-senyum. Rukmini juga terbangun dan duduk bersandar pada dinding perahu. "Oh Lim, di mana kita sekarang?" "Di atas pukat harimau. Kita tidak jadi masuk akhirat." "Di mana Pak Ruslan dan yang lain?" "Jangan khawatir, semuanya selamat. Cuman kau dan dewimu yang pingsan. Maklum, kalian memang bukan pelaut sejati. Kalau tadi Pak Ruslan tidak memberikan selembar papan kepada kami, entah kami sudah jadi apa. Mungkin telah tenggelam berdua dimakan hiu. Dia memang betul-betul seorang kapten yang bertanggung jawab. Ya, untung tadi aku kebagian sebuah ban. Nah, sekarang kusarankan padamu, cepat-cepatlah nikahi Rukmini. Kalau kelamaan nanti dikutuk dewa laut seperti tadi." Kardi cuma tersenyum kecut. Rukmini tersipu-sipu. Dengan cengar-cengir Salim lantas meninggalkan mereka menuju buritan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.